Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saat ini saya berada di Candi Mendut, yang mana seperti yang Bapak Ibu lihat, saya berada di terutama pelataran Candi Mendut, dan di samping saya itu adalah relief yang menceritakan salah satu kisah Jataka yang terdapat di dalam teks Jataka Pali, terutama teks dalam agama Buddha. Sebenarnya di Biara Mendut ini ada banyak relief yang menceritakan kisah-kisah Jataka atau kehidupan lampau dari Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva. Tidak hanya di sebelah sini, tetapi juga di bagian atas, di sana dikelilingi oleh beberapa relief Jataka. Nah, di sini ada satu relief Jataka yang menarik untuk diceritakan. Yang sesungguhnya relief Jataka ini berasal, kalau di dalam teks Jataka itu berasal dari salah satu story kisah yang disebut Kaccapa Jataka, atau kisah kehidupan lampau berkenaan dengan Kaccapa, atau Kaccapa itu artinya adalah tortoise atau penyu atau kura-kura. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam relief ini, kita bisa melihat ada kura-kura yang sedang menggigit yaitu batang kayu yang dibawa oleh 2 ekor burung, yang dalam ceritanya sebenarnya adalah 2 ekor angsa. Sementara di bawah di sini ada beberapa orang yang dalam ceritanya adalah anak-anak kecil. Ini juga ada satu kura-kura yang sepertinya sudah jatuh, karena nanti dalam ceritanya kura-kura ini akan jatuh dan kemudian mati. Di sana ada beberapa gambar relief seperti beberapa pemburu dan juga ada binatang kerbau. Nah, kisah ini berkenaan dengan yaitu kura-kura yang diceritakan suatu kali di bagian daerah salah satu bagian Himalaya, ada seekor kura-kura yang hidup di sebuah kolam atau danau. Nah, pada waktu itu ada 2 angsa yang sedang terbang, kemudian 2 angsa ini mempunyai kedekatan atau persahabatan dengan kura-kura tersebut. Dan suatu kali ketika mereka datang kepada kura-kura, mereka bercerita kalau di puncak Gunung Himalaya itu tempatnya indah. Lantas kura-kura ini berpikir dan juga bertanya, apakah saya bisa pergi ke atas puncak Gunung Himalaya? Lantas 2 angsa ini mengatakan, oh boleh, tetapi dengan satu syarat, yaitu jangan nanti berbicara ketika kami membawanya. Nah, kemudian 2 angsa ini setelah kura-kura mengatakan siap untuk tidak berbicara, nah 2 angsa ini mempersiapkan yaitu 1 batang kayu yang meminta kura-kura ini untuk menggigitnya ketika 2 angsa ini terbang membawa kepada puncak Himalaya. Dan sekali lagi dikatakan jangan bicara karena bahaya. Nah, kan tetapi dalam cerita tersebut ketika 2 angsa ini membawa kura-kura ini melewati sebuah perkampungan yaitu pemukiman penduduk, ada beberapa anak-anak yang kemudian berteriak mengatakan, oh ada 2 angsa yang membawa seekor kura-kura. Nah, kura-kura ini tidak tahan untuk menjawabnya. Lantas dia mencoba untuk menjawab, ya memang hubungan kamu, kenapa kalau saya itu dibawa oleh 2 angsa ini? Nah, ketika dia bicara tentunya mulutnya terbuka, dia lepas, dia jatuh dan akhirnya meninggal. Nah, pesan dari sebenarnya cerita ini sebenarnya adalah diceritakan berkenaan pada zaman Sang Buddha ada seorang biku, yang mana Sang Buddha menyampaikan bahwasanya seseorang itu harus berhati-hati dengan ucapannya. Nah, dikatakan ada seorang biku bernama Kokalika. Nah, biku ini adalah seorang biku yang sangat dekat dengan Dewadatta, biku Dewadatta. Yang dikatakan ketika Dewadatta juga pada akhirnya berusaha untuk menjatuhkan Sang Buddha, ini Kokalika juga membantunya. Memang Kokalika ini memang mempunyai pikiran yang tidak baik. Nah, suatu kali dalam cerita tersebut 2 siswa terunggul Sang Buddha, yaitu Bante Sariputta
dan Bante Mahamoggallana bersama dengan para biku lainnya yang kesemuanya terdiri dari 500 biku, suatu kali pergi ke suatu tempat untuk menghabiskan masa puasa selama 3 bulan. Dan kebetulan pergi di tempat di mana Kokalika ini berada. Nah, para biku ini, Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana meminta kepada Kokalika untuk jangan berbicara kepada penduduk kalau mereka datang untuk berpuasa di sana. Nah, itu dikatakan oleh Kokalika siap untuk melakukan demikian. Nah, setelah 3 bulan, akhirnya para penduduk tahu bahwa Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana itu datang ke sana bersama dengan para biku lainnya untuk berpuasa. Mereka kecewa sekali dan mengatakan kepada Kokalika, kenapa kok tidak bilang kepada kami kalau ini 2 Agasawaka ini datang ke sini. Nah, akhirnya mereka berkumpul mempersiapkan berbagai macam persembahan dan ditaruh di depan biku Kokalika. Nah, biku Kokalika ini berpikir kalau 2 Bante ini sebenarnya 2 Bante yang memiliki sedikit keinginan. Nanti paling-paling persembahan tersebut paling-paling nanti akan diberikan kepada saya sebagai biku yang memang tinggal di situ. Nah, kan tetapi ketika Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana melihat 2 persembahan yang begitu banyak, berpikir bahwa persembahan ini bukan untuk mereka, tapi juga bukan untuk biku Kokalika. Akhirnya ditinggal begitu saja. Nah, biku Kokalika menjadi marah, menjadi kecewa. Kenapa benda-benda ini, persembahan ini tidak diberikan kepada saya dan juga tidak diambil oleh mereka? Nah, dia memendam kemarahan, pada akhirnya dia mengatakan kesana kemari kalau 2 Agasawaka ini, Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana ini adalah 2 Bante yang banyak keinginan. Jadi bukan sebagai apica, sedikit keinginan, tetapi mahica, banyak keinginan, atau papica, punya keinginan yang banyak, keinginan yang buruk. Sampai kemudian para biku lain mengatakan jangan berkata demikian. Mereka 2 Agasawaka ini adalah 2 biku yang memiliki sedikit keinginan, jangan berkata demikian. Tetap dia ngotot kalau 2 Bante ini memiliki banyak keinginan. Nah, ketika para biku ini sudah pergi dari tempat tersebut, nah Kokalika terserang penyakit. Nah, penyakit bisul yang tadinya itu kecil-kecil menjadi besar, akhirnya dia meninggal. Dan ketika meninggal dikatakan dia terlahir di alam yang tidak membahagiakan, bahkan dikatakan di alam neraka. Dan itulah kemudian muncul sebuah khotbah, sebuah sutta dalam Sutta Nipata yang disebut sebagai Kokalika Sutta, yang mana Sang Buddha di sana menyampaikan bahwasanya seseorang harus hati-hati dengan ucapannya karena ada kapak di mulutnya. Artinya kalau tidak hati-hati dengan ucapannya, itu bisa membahayakan, merugikan diri sendiri, tidak hanya untuk orang lain. Nah, karena cerita inilah kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa tidak hanya sekarang saja, bahkan dalam kehidupan yang lampau, Kokalika ini juga demikian, yang mana tidak bisa untuk menjaga ucapannya, seperti yaitu dalam kelahiran, yaitu sebagai seekor kura-kura, tidak bisa menjaga ucapannya. Nah, dalam cerita kura-kura ini juga sebenarnya mengacu kepada pada waktu itu seorang bodhisattva, ketika dalam kejadian peristiwa kura-kura ini, bodhisattva ini terlahir sebagai keluarga menteri, menjadi seorang menteri, menasihati seorang raja. Nah, rajanya ini suka berbicara. Nah, kan tetapi untuk menasihati rajanya agar tidak mendominasi dalam pembicaraan itu membutuhkan waktu yang tepat. Nah, ketika ada peristiwa tentang kura-kura inilah kemudian ketika raja juga bertanya ada apa tentang dengan kura-kura tersebut, karena menjadi sebuah topik yang hangat, yang viral pada waktu itu, maka kemudian raja bertanya ada apa dengan kura-kura. Akhirnya penasihat ini yang sebenarnya adalah bodhisattva menceritakan kalau kura-kura ini mengindahkan nasihat dari 2 angsa, banyak bicara, dia mati, dia jatuh dan mati. Maka dari situlah sang raja kemudian berpikir bahwasanya ya kalau saya juga banyak bicara juga demikian, akan merugikan diri sendiri. Jadi dia tahu sendiri. Nah, dari nasihat terutama sang menteri yaitu bodhisattva, sang raja tahu sendiri apa yang harus dia lakukan untuk tidak terlalu banyak bicara. Nah, jadi pesan di sini adalah seperti yang Sang Buddha katakan, sebenarnya seringkali
dalam kehidupan kita ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah noble silence. Yang kedua, kalaupun harus bicara, bicaralah yang bermanfaat. Bicaralah yang sesuai dengan dhamma. Jangan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, karena itu akan merugikan diri sendiri. Dan semaksimal mungkin memang kita lebih baik untuk noble silence, untuk diam mulia, melihat ke dalam diri kita, untuk tidak terlalu banyak bicara yang pada akhirnya terkadang membawa kepada kerugian. Tetapi tentu, kalaupun harus bicara, bicaralah sesuai dengan dhamma, bicaralah yang bermanfaat. Itulah pesan moral yang bisa kita peroleh di dalam cerita kura-kura yang ada di pelataran, di dinding relief Candi Mendut. Ini salah satunya. Dan masih banyak relief yang ada di Candi Mendut ini yang semuanya memiliki cerita dan juga pesan moral yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai guidance dalam kita menjalani hidup yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga cerita singkat ini bisa menjadi satu hal yang baik untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita akan lebih baik,